Pada era data dan kecerdasan buatan, apakah mungkin untuk membangun sistem yang dapat membaca detak jantung dengan kecepatan dan akurasi yang konsisten? Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang terhormat dosen pembimbing satu saya, Dr. Putu Hari Gunawan, SSI, MSI, MSc. Pada video kali ini, saya Cantika Nastia dengan NIM 130-122-3321 akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Klasifikasi Aritmia Jantung menggunakan ekstraksi fitur berbasis autoencoder dengan algoritma K-Nearest Neighbors dan Support Factor Machine. Berikut merupakan daftar isi dari pembahasan pada seminar proposal ini, yaitu dimulai dari latar belakang hingga metode. Pertama, hal yang melatar belakangi proposal ini adalah fakta bahwa penyakit kardiovaskular menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia, sehingga penting untuk mendeteksi secara dini penyakit ini agar dapat memberikan penanganan dan pengobatan yang sesuai bagi penderitanya. Pada sisi lain, aritmia merupakan gangguan abnormal pada irama jantung yang menjadi salah satu jenis penyakit kardiovaskular yang paling umum terjadi. Penyakit tersebut dapat dideteksi secara manual melalui sinyal EKG yang mencerminkan aktivitas listrik jantung, namun rentan terhadap kesalahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis machine learning guna meningkatkan akurasi klasifikasi diagnosis aritmia jantung. Pada penelitian ini, saya mengusulkan pendekatan berbasis autoencoder untuk mengekstrasi fitur penting dari sinyal EKG secara otomatis dan efisien, serta klasifikasi menggunakan algoritma KNN yang sifatnya efektif dan sederhana, juga SVM yang telah umum diimplementasikan karena mampu untuk memecahkan masalah dengan pola berdimensi tinggi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji kombinasi autoencoder KNN dan juga autoencoder SVM untuk mengklasifikasikan aritmia jantung. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya kaji. Pertama, bagaimana tahap ekstraksi fitur representatif dari sinyal EKG menggunakan pendekatan autoencoder dalam mendeteksi aritmia jantung, dan yang kedua, bagaimana analisa performa pada tahap klasifikasi aritmia jantung berdasarkan fitur hasil ekstraksi autoencoder menggunakan algoritma KNN dan SVM berdasarkan metrik evaluasi. Selanjutnya, tujuan penelitian pada proposal saya adalah yang pertama, menemukan kombinasi metode dan algoritma yang paling optimal untuk melakukan klasifikasi aritmia jantung berdasarkan matriks evaluasi seperti accuracy, precision, F1 score, specificity, dan recall, dan yang kedua, mengimplementasikan autoencoder sebagai metode pada tahap ekstraksi fitur untuk mendeteksi aritmia jantung, dan terakhir, menganalisis performa penggunaan algoritma KNN dan SVM dalam mengklasifikasi sinyal EKG berdasarkan hasil ekstraksi fitur. Selanjutnya, penelitian terkait saya mengacu kepada 3 paper utama. Yang pertama, Ocha dan teman-temannya mengembangkan sistem deteksi aritmia jantung menggunakan ACN sebagai ekstraktor fitur dan SVM sebagai pengklasifikasi dengan hasil matriks evaluasi di atas 90%, dengan kelebihan ACN otomatis mengekstraksi fitur EKG secara adaptif terhadap variasi data, serta kekurangannya, pemanfaatan autoencoder serta metode pendekatan digunakan masih cukup terbatas. Selanjutnya, Shah dan teman-teman mengembangkan sistem otomatis berbasis deep learning dengan metode self-attention based autoencoder untuk membersihkan noise pada sinyal EKG. Dengan hasil classification, precision, dan recall di atas 99%, kelebihan dari penelitian ini adalah filter Kalman dan autoencoder yang optimal serta berpotensi untuk diimplementasikan pada perangkat mobile. Namun, metode klasifikasinya belum terlalu spesifik. Dan terakhir, Kaisar dan teman-teman mengembangkan detektor aritmia EKG multirate yang efisien melalui kombinasi diagnostik multirate, dekomposisi wavelet, dan juga KNN sebagai pengklasifikasi dengan hasil specificity 0,956 dan precision 93,2%. Dengan kelebihan, metode yang digunakan lebih efisien dan mudah diterapkan tanpa perangkat yang mahal, namun kekurangannya belum dapat eksplorasi algoritma modern serta wavelet decomposition butuh pengaturan manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang diawali dari dataset hingga metodologi. Pertama, untuk dataset, saya menggunakan dataset MIT BIH Arrhythmia versi Science Fazeli pada platform Kaggle. Dataset ini berisi 110.110 sampel denyut jantung dengan 187 kolom, di mana kolom 0 sampai 186 berisi nilai numerik floating point yang merepresentasikan hasil segmentasi, normalisasi, serta ekstraksi fitur pada sinyal EKG, sedangkan kolom 187 berisi label kelas yang memiliki rentang 0 sampai 4 yang menunjukkan jenis detak jantung pasien. Dengan distribusi label detak jantung seperti berikut. Selanjutnya, flowchart system dimulai dari pengumpulan data, pre-processing, pemisahan data, lalu split, dan pelatihan pengujian, di mana data pelatihan akan dibentuk dan dilatih menggunakan KN dan SVM, lalu dievaluasi model menggunakan metrik evaluasi hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Walaupun dataset yang digunakan telah diolah, namun akan tetap melakukan pra-pemrosesan atau pre-processing menggunakan min-max scaling, di mana data akan berada pada dalam rentang 0 hingga 1 sehingga data lebih konsisten. Lalu hasil pra-pemrosesan akan diekstrak fiturnya menggunakan autoencoder melalui encoder dan decoder, di mana encoder akan mengekstraksi fitur menjadi dimensi yang lebih rendah dan decoder akan merekonstruksi fitur yang telah diekstraksi. Setelah itu, hasil ekstraksi fitur autoencoder akan menjadi inputan untuk pelatihan model KNN dan SVM, di mana KNN akan bekerja dengan data yang akan diklasifikasikan berdasarkan kedekatan
pendekatan dengan kata tetangga terdekatnya menggunakan metrik Euclidean distance, sedangkan SVM akan bekerja untuk mencari hyperplane yang optimal untuk memisahkan data dari dua kelas dengan memaksimalkan margin. Saya juga menggunakan pendekatan fungsi kanal seperti RBF pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Dan untuk evaluasi model yang akan dianalisis performanya menggunakan 5 metrik evaluasi, yaitu accuracy, precision, F1 score, specificity, dan recall, serta sebagai bagian dari evaluasi yang komprehensif, performa model yang diusulkan juga akan dibandingkan dengan baseline model KNN dan SVM tanpa proses ekstraksi fitur menggunakan autoencoder. Pada metodologi, mesin yang digunakan dalam penelitian meliputi Python sebagai bahasa pemrograman utama, Pandas dan NumPy untuk pemrosesan data serta operasi numerik, visualisasi menggunakan Matplotlib, normalisasi dan evaluasi model menggunakan scikit-learn, serta untuk membangun dan melatih model KNN dan FCM digunakan TensorFlow dan Keras. Harapan saya melalui penelitian ini dapat ditemukan kombinasi model klasifikasi yang optimal dan efisien untuk mendeteksi aritmia jantung secara otomatis dari sinyal EKG sehingga berkontribusi pada peningkatan akurasi diagnosis penyakit kardiovaskular di masa depan. Dengan demikian, berikut merupakan akhir dari seminar proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.